Dan tidak ada pertukaran seperti tadi prediksi line up dan data yang sudah disubmit oleh para manajer. Santos tolong. Ayo, gocek aja kita mah nggak apa-apa, kita digocek hari-hari kita ekspektasi kita tinggi loh Pak. Iya. Ekspektasi kita kayak look who's back, cewek itu jungle. Kita mah nggak apa. Hari-hari kena tipu. Gocek lewat chat X, gocek lewat grafik yes. Digocek tuh pakai land prediction. Dan kali ini 2 draft yang dimiliki Alterigo dan juga Onyx Esports. Profesor KB. Choose one. Aku lebih ke arah Alterigo. Pak Lubung belum. Alterigo. Oke, 2 untuk Alterigo. So langsung saja kita masuk ke dalam in-game ini dia. Pertempuran antar KG versus mantan KG. Siapakah yang sebenarnya berada di langit? Akankah Onyx diturunkan oleh Alterigo ataukah Alterigo sang raksasa yang membuktikan kekuatan mereka terhadap Onyx Esports? Iya, ini dia Leo Murphy udah masuk ke bagian tengah. Ada Boots di bagian bawah dan juga Ai Ahmad di bagian atas sana. Tapi untuk Leo Murphy sedikit lagi darahnya tersisa. Apakah dia akan tetap memaksakan keadaan? Tapi enggak. Dengan smart missile-nya dia ambil dulu ke arah Lita Wondara. Oke, Leo Murphy harus pulang terlebih dahulu. Sally Boy, The Miracle Boy kali ini berhasil mendapatkan purple buff dan dia tahan sedikit dari retribution-nya. Tapi nggak mau terlalu terburu-buru. Dia nggak mau memaksakan keadaan dan Sally Boy lebih main pasif dan bahkan orange buff-nya udah nggak ada kali ini. Orange buff-nya sudah diamankan oleh Sans di arah bottom lane. Sans ya? Iya terlihat tuh. Udah dapat. Tadi ada palanya di sini loh. Oke. Ada. Dia udah dapetin sama Sans, sudah dapat. Oke. Sans sekarang udah level 3 tapi Sally Boy masih level 2. Ini akan sangat berbahaya sekali. Bahkan tadi di saat dia melakukan rotasi ke bawah, itu udah kosong semuanya. Untuk melakukan rotasi ke bagian atas berarti ada waktu lagi yang terbuang gitu loh. Benar banget sebarang benar. Dan bahkan kali ini Sans baru menuju ke arah purple buff-nya dilempar begitu saja oleh Leo Murphy. Kupanya harus mundur dulu. Karena kalau Rasi tumbang dan lagi dia harus berdoa supaya Kupanya bisa hidup kembali. Iya, atau dia akan mengadop lagi ke arah hewan lainnya ya. Ya, nggak gitu. Gak gitu Enak mana tahu ada yang lain. Gitu. Oke, Profesor silakan. Iya, kalau sekarang kalau misalkan melihat Drian yang menjadi damage deal utamanya, ini aku lebih takut Alterigo yang termakan dari combo-combo teman-teman Onyx Esports. Karena apa? Karena ini Drian nanti kalau misalkan di late game dia udah punya Calamity Reaper, 1 kali pecutan aja, waduh, hilang itu di follow up sama Deadly Magic-nya Sans. Oke, tapi kali ini Rasi mencoba untuk berdoa memanggil Kupanya di arah tengah jalan. Sebenarnya gak wise banget. The Living by Mandiri kameranya. Sudah lihat ada Turtle yang dituju oleh Alterigo. Udah ada Leo Murphy, udah ada Udil juga yang standby menuju ke arah Turtle. Recall tas-tas dan memanggil keributan Rasi dengan stiker Udilnya kali ini. Ditangkap sekali pada mereka adalah follow up dengan Pai. First blood didapatkan, teriakan nice dikeluarkan oleh tim Onyx Esports. Yap, itu dia Kajanya sudah mulai beraksi. Driannya on point banget untuk bisa ngedapetin Sally Boy tanpa ampun. Oke. Wow. Kali ini lihat retribution dari Sans berhasil diamankan begitu saja. Leo Murphy di belakang sana, level karena Kupa. Sedangkan Boots masih berhasil hidup dengan aman di sana. Jawet sudah harus hilang dan kening menumbangkan seorang Boots. Sigar dikeluarkan, Jawet pun dan kali ini ada Kaja yang harus tumbang. Tergigit oleh seorang Kupa, Amat gak punya mana dan langsung ditumbangkan. Satu orang bilang masih ada Sans, langsung ada Nanti Magic dan bahkan kali ini Mountain Shocker-nya berhasil mendapatkan double kill dari seorang Sans. Dan Deadly Magic-nya masih connect barusan ke arah seorang Udil dan hilang begitu saja di area mid lane. 2 berbanding 4 kali ini. Lihat bagaimana dari networknya langsung mengungguli dari 1.500. 1.500 di menit yang ketiga, 1.500 lah. 1.500 dah tadi jarak itu daya untuk di awal-awal PT tuh. PT mah. Iko badan sedangkan di arah bottom lane ada Pai berada di arah rumput cewek. Ini yang dia tadi nggak ke spotlight, yang nggak tertangkap kamera cewek. Dan yang lebih bahaya itu yang tidak tertangkap kamera. Yang tidak terlihat pergerakannya belum tentu dia tidak berbahaya ya teman-teman ya. Betul sekali. Drian di sana mengambil seorang Leo Murphy. Tergigit begitu saja dari Limon tidak bakal strike. Wombo combo Cobro langsung menghilangkan begitu saja kalau kata Bre Mongsar. Sedangkan para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba merotasi ke arah top lane yang dituju adalah seorang Amat sebagai god laner-nya Pak Mulung. Iya benar sekali, sementara itu cewek di bagian atas. Barusan kita lihat ada outer shield yang udah diamankan oleh sampai itu untuk shieldnya udah habis loh. Berarti untuk goldnya di sini akan ada perbedaan yang cukup jauh. Iya dan signifikan banget, makanya dari tadi kita nggak ngelihat cewek sama sekali. Itu yang paling berbahaya ketika cewek tidak terlihat dan bootsnya masih bertahan sebisa mungkin gimana caranya. Dan kalau misalkan untuk sekarang posisinya
ini emang benar-benar kesulitan untuk seorang Boots-nya kalau dia ditekan seperti ini terus-terusan. Oke, tapi kali ini di arah top lane, Sans dan juga Rasi bakal coba digigit begitu saja. Order Brilliance belum dikeluarkan, ditahan dan bahkan masih ada. Sans juga nahan ultimate-nya, langsung dari Vegeta Boketri, Unstoppable didapatkan dan bahkan cewek Sakaratul Maut kali ini hampir saja bisa ditumbangkan di arah top lane, tapi top turret. Objektif Gaming, Onyx Esports benar-benar bermain dengan beda kali ini. Tempo permainannya pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti ini ya. Pelan tapi nyolong, Mbak. Pelan tapi nyulik. Dari tadi kita lihat aja Kajanya, beberapa hero yang lain juga melakukan penculikan. Leo Murphy belum bisa melakukan banyak hal. Cewek di bagian tengah sudah join lagi dan Turtle sekarang milik dari Onyx Esports. Telly Boy dan Medical Boy mencoba dilempar dari Sunset di belakang sana, langsung coba dipas, tapi ternyata masih ada space escape. Gak berhasil ditumbangin begitu saja. Drian juga masih berada di arah rumput. Amat yang bakal coba dituju, tapi ternyata dia nggak mau terlalu terburu-buru. Karena dia tahu satu kali defense Jasper hanya bisa digunakan. Tapi tadi aku sempat terkejut ketika Suns-nya membuat langsung ke arah Calamity Reaper. Dia kayaknya mau jadi Harley hitter sih. Oke. Lihat tuh, udah ada Calamity Reaper dan kemungkinan besar either itu Glowing One atau itu adalah Feather of Heaven. Ini bakal mengerikan banget untuk teman-teman Altriga kalau mereka tidak memiliki Athena Shield atau Oracle untuk 2 menit ke depan. Gua sih prefer Glowing One. Gua ya. Tapi ternyata dia mencoba untuk menangkap seorang Leo Murphy dan Deadly Magic Pocket Trick masuk semua. Leo Murphy harus hilang. Monster Kill didapatkan. Suns mengamuk. Sedangkan di dalam mid lane bakal coba dihajar begitu saja. Ada Udil tidak bisa menahan karena Udil kali ini petir yang masih petir cilik. Waduh, ini bener-bener gimana ya? Poker trick yang dikeluarkan, Deadly Magic yang dikeluarkan, sakit banget Suns-nya dari tadi. Entah talent seperti apa yang dia atur di dalamnya. Ini menyakitkan sekali loh, Prof. Apalagi dia pakai mystery shop loh. Ini sebagai jungler yang dapetin duit banyak di awal game di 5 menit awal, dia udah pasti bakal kaya banget sih. Killnya 6 gitu loh. Killnya 6 masalahnya. Iya, dan di sini juga Drian bakal mencoba untuk membuka vision. Ada Boots di sana, Rasi juga udah menunggu dengan cukup baik. Boots dibuka dengan Mountain Shocker, ketawa 3 player di arah bottom lane, membuat Pai langsung terkejut, terheran-heran. Langsung kaget bro, ada 3 ceritanya gitu. Mountain Shocker save the day sih. Ini benar-benar ya, Sally Boy masih level berapa ya? Untuk Sally Boy masih level 8. Sementara untuk Suns udah level 10. Bentar lagi dia level 11. Ada jarak yang cukup jauh di antara dua hero ini. Dan tim Magic Pocket Trick udah mulai masuk space escape ke arah belakang dan Pai-nya Cutlass didapatkan oleh seorang Suns. Tapi ini bisa menjadi salah satu marah bahaya. Kenapa? Kalau Suns terpick off, kalau Suns ter-shutdown, ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. 600 gold bakal diamankan begitu saja oleh seorang Suns dengan gratis kalau seandainya ter-shutdown. Tapi kali ini Holy Crystal bahkan sudah diamankan, yang membuat nantinya ternyata Suns tidak hanya sebagai hitter tapi sebagai burst damage dealer. Tapi ternyata Glowing One itu hanyalah untuk orang lemah. Iya, dan ternyata Holy Crystal abangnya langsung diamanin sama dia. Abangnya langsung diamankan begitu saja dari Glowing One dan bahkan dia mau menuju ke arah Feather of Heaven. Ini dia Ranger Mas hitter Harley yang tentunya bakalan bakal hybrid banget sih. Burst-nya dia ada, attack speed dia ada, true damage dia juga udah ada. Kalau ngomongin mana, dari Calamity udah cukup banget. Karena sih. satu Profesor, dia sadar dia nggak punya marksman di tim ini. Dia masih butuh di late game nanti memberikan damage per second yang sakit kepada musuh-musuhnya. Atau kita bahasa kasarnya pakai DPS atau DOT. Damage per second atau damage overtime. Damage overtime. Damage of Titan. Salah. Oke, ternyata di arah top lane udah ada 3 player dari tim Onyx Esports yang mencoba untuk melakukan invasi ke arah turret kedua dan berhasil tanpa ada kontes sama sekali. Dan bahkan 57 detik sebelum Lord yang pertama udah cukup owning 2/8 dengan perbedaan network menuju ke arah 6000. Tapi perbandingan turretnya tergigit begitu saja, Lemon ke arah belakang digigit dan bahkan ditarik. Bayangkan berapa ultimate yang harus keluar melihat Leo Murphy. Leo Murphy ini benar-benar bagaikan sebuah mangsa yang empuk. Bagaikan lihat. Dia hijau semua matanya ketika lihat Leo Murphy 40. Yang lain mah rotasi sendiri-sendiri kan Pak ya. Yang lain enggak gitu sih. Yang lain rotasi sendiri-sendiri. Mereka pawai, mereka parade Pak. Sekali rotasi berempat, sekali rotasi bertiga gitu loh. Siapa yang bisa melawan jadinya? Oke, sedangkan itu jungle-nya juga diinvasi habis-habisan. Rasi balas dengan tas dan juga stiker lemon di sana. Suns, Feather of Heaven sudah jadi kali ini. Profesor dan satu lagi sih feeling gua harusnya bikin Winter. Kalau nggak Winter dia mungkin akan ke arah, kalau ini kan lagi winning condition banget ya. Ini mungkin ke arah Divine Glaive juga oke. Divine Glaive boleh. Divine Glaive boleh. Jadi benar-benar masuk, menancap dengan penetration yang dalam
seluka itu Pak Pulung ketika dia udah punya defense claim. Karena kayaknya Ya, kalau sedalam itu ya. kalau Genius One kayaknya bakal di Drian deh harusnya. Tapi itu udah late game banget sih. Itu dan owning banget. Oke. Sans. Oke, ini dia. Sementara itu kita lihat aja pertempuran masih terus berlanjut dan sekarang Lordnya udah mulai dicolek. Lordnya udah akan menjadi milik dari Onyx apabila tidak ada yang mau ataupun berani untuk melakukan kontes, karena untuk melakukan kontes pun mereka hanya akan suicide mission untuk dari Alter Ego. Mereka pun dari Onyx Esports ternyata bermain dengan objektif dan mereka sadar mereka juga tidak terlalu kuat sekali di early late gamenya. Jadi mereka memantapkan dan memantaskan diri ingin menyelesaikan game ini dengan cepat. Dan Profesor, komputer dari Ranger Mas langsung kasih tahu. Apa tuh? Kalau misalnya game Onyx Esports itu menjadi salah satu tim yang iya. memiliki game tercepat. 15 menit, 7 detik. Oke, terima kasih komputer saya ya. Itu nomor 1. Tenang, bro. Gue punya data statistik, database semua bakal gue bacain dengan komputer gue. Pakai burung perkutut. Dan 2 turret sudah diamankan seperti yang udah gue bilang kan. Winter Truncheon sudah diamankan oleh Valensat. Tapi para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mencoba untuk mendapatkan satu poin ini besar turret di arah mid lane. Ini udah mulai tergigit begitu saja. Banyak di garis depan. Krakas Strike udah gak punya. Harus ditumpahkan begitu saja. Satu buah Winter of Truncheon tapi ternyata Gara dan sedangkan ceweknya memasuki arah base. Mendapatkan satu. Kehilangan cewek. Rian harus pulang. Rasi masih ada seperempat darah tapi ternyata para pemain dari tim Onyx Esports mendapatkan satu buah turret dalam top lane dan mid lane secara gratis. Siap, namun untuk feedbacknya mereka masih bisa mempertahankan, tapi Sas maju lagi dengan adanya ini dia Space Escape dan Magic, lalu ada Poker Trick juga. Udil bisakah masuk ke dalam base-nya, tapi gak sempat karena ada Poker Trick di bagian belakang. Dipaksakan begitu saja, di bawah menit ke-11, dipaksakan Leo Murphy harus hilang, ini bencana. Alter Ego diacak-acak oleh Onyx Esports dan bayangkan sang raksasa dikandangin begitu saja. Triple kita dapatkan, looking for Benny kali ini. Akankah Sas mendapatkan save tapi ternyata tidak. Shutdown didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Ahmad yang langsung punya Holy Crystal. Iya, tapi masih ada 2 player dari Onyx Esports, bahkan cewek sekarang udah langsung ditarik begitu aja di Defense mereka arah Lundoxia. 2 orang ini, Udil, bisakah dia bertahan? Leo Murphy yang sampai force, tapi kemenangan hadir untuk Onyx Esports. Lihat di bawah menit yang 12, Onyx Esports bermain dengan luar biasa. Sang landak gunung menancapkan duri tertajamnya ke sang raksasa.